Siap pangitannya Bu, jangan dikawitannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Rabu tanggal 10 katanya. Alhamdulillah siang ini setengah 2 bisa berkumpul kembali dalam rangka kegiatan P2K2. Apa Bu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sadayana anu kusim kurni hormat sareng Bapak maintennya. Terima kasih ketua kelompok yang sudah mengundang ibu-ibu semuanya. Terima kasih ke Ibu Rika Kurnia. Rika Septiani. Ayat 2 aja Bu itu. Rika Septiani, Rika Kurnia kelompok itu ya. Rika Septiani. Mudah-mudahan katanya dah ngali di dia seorang terus 7 bulan ya, mudah-mudahan kabarokahan ya Bunya. Sarang sadayana oge ibu-ibu mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang apapun. Selawat cidarang salam moga dilarkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa taat patuh katanya, mudah-mudahan diberikan nanti syafaat di yaumil akhir, amin. Ibu-ibu yang bentennya hormatan abdi sadayana panginten, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait informasi nanti tentang program PKH di tahun ini, bulan ini bentennya Bu. Namun sebelumnya karena ini siang bentennya Bu, abdi hoyong ice breaking dulu lahnya, mengalami lah bentennya. Mudah-mudahan 1 jam bisa beres. Namun sebelumnya karena ini siang beda ngantuk, kita ice breaking dulu ya Bu ya. Yang pertama tepuk P2K2, kemudian nanti yel-yel pengennya Bu nya. Diulangi Bu, sekali lagi tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih ibu-ibu. Nah sekarang ya Bu ya. PKH Indonesia santun integritas profesional. KPM PKH berdaya produktif mandiri sejahtera. Tepuk tangan. Siap. Terima kasih ibu-ibu. Dilanjut pengennya Bu. Nah hari ini kita akan membahas ya Bu, harus disampaikan materi karena di Indonesia saat ini Bu ya sedang digalakan informasi tentang stunting ya Bu ya. Nah ada Ibu Kader nggak di sini? Ibu Kader ada? Ibu Kader. Stunting itu apa Bu? Ada yang tahu nggak? Definisi stunting. Stunting itu sok nan Bu. Kumaha Bu? Kurang gizi, betul. Gizi buruk, betul. Ya betul itu. Terus kalau definisinya ya, enon deh Bu. Ada yang di sana tuh yang di pintu, naon Bu, stunting Bu. Stunting ya, bukan papanting. Stunting ya. Stunting itu Bu pengertiannya hampir betul. Pengertiannya kalau definisinya adalah jadi gagal tumbuh kembang anak ibunya, atau Bu tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya ya, pendek ibunya. Nah, jadi gagal tumbuh kembang pada anak, dan ini Bu ya maka penting dilakukan karena banyak penyebab faktor Ibu ya. Ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Bisa jadi, nah ini penting juga karena Bu masa-masa 1000 hari pertama kehidupan itu Bu, pamit 1000 hari pertama kehidupan itu berarti 0 kehamilan sampai dengan usia 2 tahun ya. Jadi kalau ada ibu punya anak, punya cucunya yang usia 0 sampai 2 tahun itu adalah masa emas Ibu ya. Masa emas itu maka perlu bimbingan perawatan yang ekstra ya Bu, karena itu masa-masanya golden age ibunya, masa-masa emas. Jadi ditunjangnya dari berbagai faktor. Faktor utamanya adalah apa Bu? Pola makan ibunya, makanan yang sehat, bergizi ibunya. Terus panginten
terutama nu halal Pak itu ibunya. Nah, yang baik. Nah itu kurang gizi pertumbuhan, jadi pertumbuhannya kurang ya. Nah, sebelah sini Bu, apa Bu? Kira-kiranya apa? Kurang rumah. Pola asuh juga sama Bu ya, penting juga ya. Pola asuh ya, pola asuh kan ayah Bu, anak balita mamahna ka kota nya Bu, diwiatkeun ku nenena terus ananya. Jadi pola asuh juga mempengaruhi ya Bu ya, pola asuh mempengaruhi. Bu, PHBS ya Bu ya, pola hidup bersih dan sehat. Meskipun rumahnya sederhana tapi terjaga, terawat, bersih nyebunya, rapekan, jadi enak seger nyebunya dipandang. Kalau misalkan ini juga udah enak nih, udah enak sejuk ya, bersih gitu ya. Ayam mun di Ciamis di Pakulonan nyebunya kayak di Kawali mana itu kan masih ada rumah-rumah pakai panggungnya, bersih. Wah, ayah di kolam di bawah di belakangnya saya curcor, wah endahnya punya laukna gitu. Nah itu ya, jadi memang penting juga tadi PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya, siap. Tanaman abi terus jelasin Cacan sihnya tanaman daun kelor. Sudah belum Cacan Bu? Nah daun kelornya Bu, ini pentingnya Bu daun kelor. Ibu-ibu di rumah nanti kalau tidak percaya, ini juga saya hasil dari buka YouTube Bu ya. Buka YouTube, buka googling gitu ya. Jadi daun kelor itu adalah disebut Bu daun ajaib lah, sama dengan daun binahong. Ada yang tahu Ibu daun binahong, daun kelor tahu ya Bu ya? Nah, daun kelor tahu. Jadi sanes kanggo nu maot wae nya Bu nya. Nah, ini penting Bu ya. Ibu bisa dibuka di YouTube Bu. Daun kelor itu nya Bu, satu mangkok daun kelor hampir sama 7 kali lipat dengan vitamin C, kemudian karbohidrat, sama dengan 7 kali lipat makan susu, telur dan lain sebagainya Bu. Jadi daun kelor itu banyak mengandung vitaminnya. Nah ada di Jawa Tengah Bu, ada yang namanya kampung kelor. Kampung kelor itu satu kampung nanam pohon kelor Bu ya. Kanggo parab domba, parab embe, parab sapi daun kelor ibunya. Nah termasuk juga manusia ya Bu. Nah di sayur ibunya, di sayur bening ya Bu ya. Di sayur bening itu TG-nya tuh luar biasa. Satu mangkok saja Bu. Nah nanti Ibu bisa coba buka di ini ya, di Google. Nah di YouTube ada. Satu mangkok tuh Bu hampir 7 kali lipat dari telur, dari vitamin C, ibunya lah seueur manfaatnya pokoknya eta. Cuman Bu, cara masaknya harus yang betul, yang benar. Nah, cik ibu-ibu anu masak daun kelor kumaha Bu? Kinten-kintenna Digodong. Ini Bu, ini penting Bu ya. Pentingnya Bu, asupan gizinya, karena ini asupan gizinya banyak ya. Buat ibu hamil bagus, buat anak balita bagus, buat lansia juga bagus, karena untuk kandungan menopause ya Bu, masa-masa tulang menopause. Nah itu bagus ya untuk lansia aja. Jadi ini mah untuk seluruhnya Bu ya. Kalau bisa dan kalau ada di rumah pekarangan di depan atau di belakang Ibu bisa tanam kelor Ibu ya. Itu pamit telepat di ditancapkan ukur jadinya Pak. Jadi kalau dicebor. Untuk dicebor oh gitu nya. Nah, itunya. Aya Bu. Nah, jasanya Bu nya, jasa nanam sadena. Nah, cuman Bu, cara masaknya itu Bu ya, cara masaknya. Tadi kumaha Bu? Di sayur bening ya. Di lebulan teh. Langsung bersarang naon Bu? Karena saya ngagodong. Daunna eta, daunna. Ini Bu, informasi yang benarnya ibunya adalah cara masak begini Ibu nih, biar nggak salah ya. Cara masaknya yang pertama daun kelornya disiapkan ya, itu harus
cuci, jelas dicuci. Kemudian jangan sama daun rantingnya Bu, ya. Jadi diperotnya, nah diperot beda. Kalau kayak daun katuknya Bu, Daun agung. jadi harus diperot. Nah, begitu percaya kayak Ibu buka YouTube di buminya, Daun diperot Bu daunnya ya, setelah dicuci diperot. Jadi katanya informasinya si daun tangkainya rantingnya itu mengandung jatanin, jadi tidak bagus untuk kesehatan. Kalau daunnya malah bagus, beda dengan daun katuk ya Bu ya, itu sumber bagus. Kalau yang punya balita itu bagus punya sari itu, bisa dengan tempe, bisa dengan tahu, dengan lain bisa yang punya. Nah cara masaknya setelah dicuci diperot, jadi tidak boleh ada ranting. rantingnya ya, karena mengandung jatanin. Kemudian siapkan panci nyebunya, masak air sampai mendidih, kemudian masukkan bumbu-bumbu nyebunya, terus dimasukkan apanya, daun kelor. Setelah dimasukkan daun kelor, Ibu kompornya matikan, matikan kompor, kemudian ditutup pancinya kurang lebih 5 sampai dengan 7 menit, bisa dibuka baru siap disajikan. Jadi tidak boleh jangan Bu digeplak nyebunya, jadi tidak boleh gitu ya. Nah, jadi yang pertama infonya tidak boleh sama rantingnya. Kemudian cara masaknya, air mendidih, masukkan bumbu, masukin daun kelor, baru dimatikan kompor, tutup. Nah, tutup nyebunya. Nah itu cara yang benarnya seperti itu Bu ya. Nah, itunya. Ya. Nah, beda dengan daun katuk, daun bayam ya Bu ya, beda ya karena ada kandungan jataninnya. Di Indonesia Bu, di Indonesia banyak yang nanam pohon kelor. Ibu-ibu bisa ke apotek tanya di apotek, aya teh daun kelor ente? Pasti aya Bu. Aya kapsul daun kelor ente? Pasti aya Bu. Aya. Karena mahal Bu. Daun kelor itu Bu diekspor ke luar negeri, ke Jepang, ke Cina, ke Korea. Karena untuk apa Bu? Salah satunya untuk kesehatan herbal, kemudian yang keduanya untuk kecantikan. Nah, namanya teh Bu. Masker bisa. Skincare nyebutnya. Ya bisa buat teh Bu, bisa ya di teh. Ya. Ada, nah, bagus Bu ya, itunya bisa nanti di itu kan ya bisa. Nah kalau bisa ibu-ibu tadi nanam daun kelor Ibu ya, pohon kelor juga ya kalau bisa ya Bu ya, pohon kelor. Jadi ini salah satunya Bu ya, salah satu ada Bu uji cobanya Bu yang kena stunting ibunya, di asupan gizi daun kelor terus alhamdulillah bunya naon teh ya, pertumbuhan balitanya alhamdulillah bagus ya, karena manfaatnya banyak. Itu ya itu bisa nanam pohon sayuran termasuk kelor tadinya Bu, bisa di depan, bisa di belakang rumah atau di samping gitu ya. Nah termasuk Bu tanaman sayuran atau palawija ataupun tanaman obat lainnya Ibu ya, banyak. Ibu tadi daun kelor tahu, daun binahong Ibu tahu? Binahong anu ngarambat ibunya. Nah, itu kalau ada yang punya di antara ibu-ibu ini, ibu-ibu bisa diipukeun ibunya. Daun binahong itu Ibu kalau buka di Google ya, disebutnya adalah daun ajaib. Manfaatnya luar biasa ya, banyak manfaatnya, mencegah kanker dan lain sebagainya ibunya. Binahong itu ngarei nyebunya, ngarambat, terus di batangnya itu ada suka berendil-berendilnya punya. Nah itu berendil-berendilnya bisa dipelaknya, dipelaknya jantan punya. Nah, itu manfaatnya nanti banyak banget ya. Wah ulah Bu. Nah itu buat skincare oke jasa Bu, buat maskeran bisa. Terus dicuci punya daunnya Bu ya, daunnya dicuci, diremes ya, masukin air panas, tutupnya Bu, kalau udah dingin diminum.
itu untuk kekebalan tubuh, kemudian mencegah kanker rahim, membersihkan dan sebagainya. Seueur eta Bu. Disebut teh Bu, Ibu kalau bukanya coba dina Google. Manfaat daun kelor itu disebutnya daun ajaib. Jadi semacam-macam itu ya. Nah itu, dan daun winahong termasuk sayuran. Nah ini Bu, sebetulnya Bu, jadi ya informasi dari Bupati Ciamis ya Bu, sebetulnya abdi hoyong aya kegiatan gerakan menanam sayur ya Bu nya. Nah itu bingungna teh pami aya lahan pekarangan mah anu kelompok usaha gitu nya bisa nanam bebarengan. Tapi mudah-mudahan bisa di rumah masing-masing. Tapi ke suatu saat nyebutnya suatu saat pengen pertemuan kelompokna cuang carana bagaimana membuat media tanam yang baik nyebutnya kayak didampingi sarang balai penyuluh pertanian ya, nanam-nama bisa di rumah masing-masing nyebutnya, kecuali kalau ada lahan yang nganggur nyebu bisa bebarengan, tapi saya di halaman rumah masing-masing lah Bu ya, biar ini ya. Dan ini Bu, insya Allah nanti ulang tahun Indonesia mah 17 Agustus ya Bu ya. Nah ulang tahun Kecamatan Puradari itu bulan Oktober. Bulan Oktober kalau tidak salah 14 apa 10 Oktober ya. Tanggal berapa? 14 ya Bu ya. Nah abdi mau bikin lomba. Satu, kelompok yang teraktif. Nah, yang kedua gerakan tanaman sayurannya. Jadi di kelompok ibu, nah anu halaman anu aya tanaman sayuran sawae nu paling banyak ya jadi juaranya ya. Abdi 2 desa Puradari sareng desa Purwajaya, sadayana aya 14 kelompok. Di Puradari ada kelompok Cewitali 1 itu Winongan Ibu ya. Itu RT 1 RW 1 RW 2. Terus Cewitali 2. Nah, Cewitali 2 itu daerah RT 8 9 10 11 12 13 14 Ibu ya. Nah, kemudian Tangkeban 1 berarti RW 4. Tangkeban 2 berarti RW 5. Tangkeban 3 RW 6. Tangkeban 4 RW 7 ya. Nanti mau dilombakan. Ai sakedah nama Bu, lamun dilombakeun kudu aya lahan nya Bu nya. Lahanna mana? Nah, ini juga masih bingung. Tergantung nanti kesepakatan. Apakah mau ada lahannya? Misal, Pak, anu abdi aya tanah anu nganggur bari sasarengan, hayu mangga. Ya Bu nya. Atau abdi di rumah masing-masing boleh, lebih bagus ya. Intinya mau dilombakan Ibunya tentang pekarangan sehat. Dan termasuk ini Bu ya, nantinya yuk saya pengen bikin kelompok itu ya Bu, termasuk engke sisana nya Bu nya mun sasarengan gitu kan ke tiasa di di posyandu Bu ya, di posyandu juga. Jadi posyandu juga pengen hijau, ada tanaman sayuran, ada tanaman obat gitu. Model siap, santun, integritas, profesional Ibu ya. PK Indonesia santun, integritas, profesional. KPM PKH berdaya, produktif, mandiri, sejahtera. Ya, terima kasih.